Shalom, selamat pagi ibu bapak, saudari dan saudara, serta adik-adik di rumah. Bertemu kembali di satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan tema Apa yang ada padamu? Kita akan merenungkan kembali sapaan Tuhan yang luar biasa untuk memulai segala aktivitas kita di hari ini. Sebelum memulai perenungan hari ini, ada baiknya kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pagi ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu atas perlindungan-Mu menjaga kami sepanjang malam. Kami juga berdoa kepadamu untuk tetap memberi penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sehingga bukan hanya hidup kami berhasil di dalam nama-Mu, tapi juga sanggup memuliakan Engkau di hadapan semua orang. Biarlah Roh-Mu yang bekerja memimpin kami semua dalam setiap langkah keputusan kami hari ini. Biarlah hanya berkat-Mu yang menyertai kami mulai dari pagi ini hingga nanti malam kami kembali tidur. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami supaya kami bisa mendengar dan menjalankan seluruh perintah-Mu. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, serta adik-adik di rumah, bacaan kita pada hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-34 sampai 36, yang akan dibacakan oleh adik kita dari sekolah minggu, adik Keisha. Silakan adik Keisha. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 15 ayat 34 sampai 36. Yang demikian, kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Keisha, ibu bapak, saudari dan saudara, serta adik-adik di rumah. Renungan pada hari ini dengan tema Apa yang ada padamu akan kita mulai dengan sebuah kisah. Pada suatu hari, seseorang menemukan sebutir telur burung Raja Wali dan ia menetaskannya bersama dengan telur-telur lain di sarang seekor induk ayam. Induk ayam ini peliharaan yang sedang mengeram. Ketika menetas, anak burung itu tumbuh dalam asuhan induk ayam. Selama hidupnya, burung Raja Wali itu bertingkah laku sama seperti ayam dan menganggap dirinya ayam peliharaan. Suatu hari dia melihat seekor burung yang sangat gagah terbang di angkasa yang tak berawan. Raja Wali itu terpesona memandang ke atas. "Siapakah itu?" tanyanya. "Itu adalah burung Raja Wali, raja dari segala burung," kata ayam yang ada di dekatnya. "Dia penghuni langit dan kita penghuni bumi. Kita adalah ayam." Demikianlah Raja Wali itu hidup hingga mati, merasa diri seekor ayam. Banyak orang punya kecenderungan seperti itu dalam memandang diri. Padahal setiap pribadi itu unik, karena Tuhan menganugerahkan karunia atau karisma yang unik pada setiap pribadi. Ingat, selalu tersimpan potensi karunia Tuhan di dalam diri kita. Para murid memandang orang yang kelaparan, ketiadaan makanan, jauh dari keramaian adalah sumber masalah. Mereka tidak mau mencari dan menemukan potensi yang mereka miliki. Jangan remehkan potensi itu. Sebaliknya, ayo kenali potensi diri, kembangkan, sebab itu adalah karunia Tuhan. Cari kenali potensi diri. Pengembangan diri itu akan membuat kita menemukan passion di dalam hidup kita. Jika Yesus berada di tengah keluarga, maka setiap anggota akan saling membangun potensi yang dimiliki. Amin. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam Tuhan. Tuhan,
Terima kasih ketika pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu untuk bekal kami menjalani hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi garam dan terang ketika kami berkehidupan di lingkungan kami, baik kami yang bekerja, sekolah, dan apapun yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan tutup bungkus kami dengan setiap anugerah-Mu, supaya kami bisa menjadi teladan dan mencerminkan Tuhan di diri kami. Jagai kami ya Tuhan, jagai setiap kehidupan kami ketika kami kadang lupa dengan potensi yang ada di dalam hidup kami. Ketika kami kadang lupa Tuhan, talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Biarlah kami mengingat semua talenta-Mu, anugerah yang ada di dalam hidup kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kirana renungan yang singkat ini bisa membawa pesan dan rema buat kita untuk menjalani semua aktivitas di dalam hari yang indah ini. Amin.